Halo, saya Aryo Bimo. Ini masuk akal. Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik kita kembali ramai oleh dua kasus hukum besar. Pertama, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana diberitakan ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Kedua, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim juga diberitakan ditahan KPK dalam perkara dugaan korupsi terkait layanan keimigrasian. Dua perkara berbeda, dua lembaga penegak hukum berbeda, dua sektor pemerintahan berbeda. Yang satu menyangkut program makan bergizi, yang satu menyangkut layanan imigrasi. Tetapi lihat yang terjadi di ruang publik. Belum selesai aparat menjelaskan konstruksi perkara, sebagian orang sudah sibuk membuat peta perang politik. Kasus PGN ditarik ke Jokowi, ditarik ke Prabowo, ditarik ke Megawati, ditarik ke Gibran, ditarik ke posisi duduk, ditarik ke siapa yang diundang dan siapa yang tidak diundang. Seolah-olah sebuah proses hukum bisa dijelaskan hanya dengan membaca foto acara kenegaraan. Ini yang perlu kita luruskan. Dalam negara hukum, pertanyaan utama terhadap suatu perkara bukan orang ini dekat dengan siapa. Pertanyaan utamanya adalah apa perkaranya, apa alat buktinya, apa konstruksi hukumnya, apa dugaan perbuatannya, apakah ada kerugian negara atau keuntungan tidak sah, apakah prosesnya sesuai dengan hukum acara, apakah hak tersangka dihormati, dan apakah perkara ini bisa dibuktikan di pengadilan. Itu pertanyaan hukum. Bukan kursinya di mana, bukan duduknya di sebelah siapa, bukan pernah foto dengan siapa, bukan dulu itu dianggap orangnya siapa. Tentu publik boleh curiga, media juga boleh mengkritik, aparat penegak hukum harus diawasi. Kejaksaan harus diawasi, KPK, Polri, pengadilan juga harus diawasi. Tetapi pengawasan berbeda dengan cocok logi. Pengawasan bekerja dengan data, cocok logi bekerja dengan prasangka. Pengawasan itu mencari bukti, sedangkan cocok logi mencari musuh. Pengawasan memperkuat negara hukum. Cocok logi merusak kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam kasus BGN misalnya, apa hubungan langsung antara posisi duduk Ibu Megawati dengan penangkapan seorang pejabat? Apa hubungan langsung antara Gibran tidak duduk persis di sebelah presiden dengan konstruksi perkara korupsi? Apa hubungan langsung antara Jokowi tidak menerima undangan resmi dalam satu acara dengan tindakan penyidik Kejaksaan Agung? Kalau ada hubungan, tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada, jangan memaksa publik percaya pada kode-kode politik yang tidak bisa diuji. Begitu juga dengan kasus wamen imigrasi. Kalau KPK menahan seseorang pejabat, pertanyaan kita tidak boleh berhenti pada ini. Ini orang kubu mana? Pertanyaan yang lebih masuk akal adalah apa dugaan perbuatannya? Apa alat buktinya? Bagaimana konstruksi perkaranya? Dan apakah proses hukumnya adil? Sebab prinsip negara hukum itu sederhana. Seseorang tidak boleh dihukum hanya karena dekat dengan tokoh politik tertentu. Tetapi seseorang juga tidak boleh kebal hukum hanya karena dekat dengan tokoh politik tertentu. Kalau bersalah ya diproses. Kalau tidak terbukti ya harus dibebaskan. Kalau aparat menyalahgunakan kewenangan ya harus dikritik dan dilawan. Itu prinsip yang seharusnya kita pegang bersama. Masalahnya sekarang sebagian orang lebih tertarik membelah publik daripada menjernihkan perkara. Ada pejabat diperiksa, langsung disebut kriminalisasi. Ada tersangka ditahan, langsung disebut operasi politik. Ada program pemerintah bermasalah, langsung dijadikan peluru untuk menyerang seluruh pemerintahan. Ada aparat yang bekerja, langsung dituduh menjadi alat kelompok tertentu. Padahal bisa saja penjelasannya lebih sederhana. Ada dugaan tindak pidana, aparat menemukan bukti permulaan, lalu proses hukum berjalan. Tentu proses itu harus dikawal. Tentu asas praduga tak bersalah harus dihormati. Tentu pengadilanlah yang pada akhirnya menentukan bersalah atau tidak. Tetapi jangan setiap proses hukum langsung dipaksa menjadi perang politik. Ini bahaya politik pasca Pilpres. Pemilu sudah selesai, tetapi sebagian orang masih seperti hidup dalam mode kampanye. Setiap peristiwa dibaca sebagai serangan, setiap kasus dibaca sebagai balas dendam. Setiap penegakan hukum dibaca sebagai kode politik.
Setiap pejabat yang jatuh langsung dicari, ini merugikan siapa, menguntungkan siapa. Padahal negara tidak bisa terus-menerus hidup dalam psikologi perang. Pilpres sudah selesai, rakyat sudah memilih, pemerintahan sudah berjalan, dan Presiden Prabowo memimpin, dan Wakil Presiden Gibran sudah mendampingi. Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat presiden, Ibu Megawati juga, tapi tetap tokoh bangsa dan ketua umum partai besar. Partai-partai politik tetap menjalankan perannya masing-masing. Lalu sampai kapan negara ini dipaksa hidup dalam suasana pilpres yang tidak selesai-selesai? Demokrasi membutuhkan kompetisi, tapi kompetisi ada waktunya. Saat pemilu, silakan bertarung gagasan, berbeda pendapat, mengkritik, berkampanye. Tetapi setelah pemilu selesai, bangsa ini harus kembali bekerja. Karena masalah rakyat tidak menunggu sampai elit selesai ngambek. Harga pangan tidak menunggu, lapangan kerja tidak menunggu, pendidikan tidak menunggu, ketahanan pangan tidak menunggu, perubahan iklim tidak menunggu, dan kemiskinan juga tidak menunggu. Rakyat butuh negara yang bekerja, bukan negara yang terus-menerus diseret ke pertengkaran pilpres. Disinilah rekonsiliasi nasional menjadi penting. Rekonsiliasi bukan berarti semua orang harus setuju, bukan berarti oposisi harus diam, bukan berarti kritik dianggap musuh. Tidak. Rekonsiliasi artinya kita sepakat bahwa Indonesia lebih besar daripada luka politik masing-masing. Rekonsiliasi artinya kita boleh berbeda pendapat, tetapi tidak merusak akal sehat publik. Rekonsiliasi artinya kita boleh mengkritik pemerintah, tetapi tidak setiap hari memproduksi kecurigaan seolah semua peristiwa adalah konspirasi. Rekonsiliasi artinya kita juga menghormati proses hukum sambil tetap mengawasinya agar tidak disalahgunakan. Kasus BGN harus dikawal. Kasus wamen imigrasi harus dikawal. Semua pejabat publik harus sadar bahwa jabatan adalah amanah, bukan fasilitas untuk menyalahgunakan kewenangan. Tetapi mengawal kasus berbeda dengan menunggangi kasus. Mengawal kasus berarti menuntut transparansi, akuntabilitas, dan proses hukum yang adil. Menunggangi berarti memakai perkara hukum untuk menghidupkan lagi dendam politik. Itu yang harus kita hindari. Sebab kalau setiap penangkapan selalu dianggap perang politik, maka koruptor justru mendapat hadiah terbesar. Publik yang sibuk berkelahi, sementara substansi perkara hilang dari perhatian. Dan kalau posisi kursi bisa dijadikan alat bukti, kita tidak perlu lagi penyidik, tidak perlu auditor, jaksa, hakim, dan pengadilan. Cukup panggil panitia acara. Tentu itu tidak masuk akal. Bangsa ini butuh hukum yang tegas, tetapi juga butuh politik yang dewasa. Kita butuh aparat penegak hukum yang berani memproses siapapun yang diduga melanggar hukum. Tetapi kita juga butuh publik yang tidak mudah ditarik ke dalam cocok logi politik. Karena hukum yang terus dipaksa menjadi perang politik akan kehilangan wibawa. Dan politik yang terus memelihara permusuhan akan kehilangan masa depan. Pemilu boleh membagi pilihan, tapi jangan biarkan pemilu merusak persaudaraan kebangsaan. Republik ini bukan milik satu kubu, bukan milik satu partai, bukan milik satu presiden, bukan milik satu mantan presiden. Republik ini milik kita semua. Rawat akal sehat, rawat republik.